Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan saya Ibu Ria dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab baru, yakni bab 5 tentang sistem persamaan linier dua variabel. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah 3.5 dan 4.5. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat memahami sistem persamaan linier dua variabel yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel dengan tepat. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan memulai pembelajaran matematika dengan bab yang berbeda. Kita memasuki bab 5, yaitu tentang sistem persamaan linier dua variabel. Yuk kita simak video berikut ini. Mengingat kembali. Persamaan linier satu variabel. Dulu saat kalian kelas 7 kalian sudah pernah mempelajari persamaan linier satu variabel. Apakah persamaan linier satu variabel itu? Persamaan linier satu variabel adalah persamaan linier yang memiliki satu variabel. Bentuk umumnya seperti AX plus B sama dengan C, di mana X adalah variabel, A adalah koefisien, B dan C adalah konstanta. Selanjutnya, pengertian. Pengertian dari sistem persamaan linier dua variabel atau biasa disingkat dengan SPLDV. SPLDV adalah suatu sistem persamaan yang terdiri dari dua persamaan linier dan setiap persamaannya memiliki dua variabel, di mana pangkat tiap-tiap variabelnya sama dengan 1. Bentuk umum dari SPLDV. AX plus BY sama dengan C, DX plus EY sama dengan F, di mana Y, X adalah variabel, A, B, D, E adalah koefisien, C dan F adalah konstanta. Di sini ada keterangan bahwa A, B, D, dan E tidak sama dengan 0 atau elemen bilangan real. Baik anak-anak, kita lanjutkan pada persamaan linier dua variabel. Dalam persamaan tersebut, apakah semua persamaan termasuk persamaan linier dua variabel? Pada dua variabel. Selanjutnya, bukan persamaan linier dua variabel. Jadi, kalian harus bisa membedakan antara persamaan linier dua variabel dan yang bukan termasuk persamaan linier dua variabel. Selanjutnya, metode penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel. Dalam penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel terdapat 4 metode, di mana metode yang pertama adalah metode grafik, yang kedua adalah metode substitusi atau menggantikan, metode yang ketiga adalah metode eliminasi atau menghilangkan, dan yang terakhir adalah metode gabungan, yaitu eliminasi digabung dengan substitusi. Selanjutnya, langkah-langkah dalam membuat model atau bentuk SPLDV dari sebuah permasalahan kontekstual. Yang pertama, kita melakukan pemisalan terhadap kedua besaran yang belum diketahui dengan X dan Y. Yang kedua, kita akan membuat model matematika dengan mengubah dua pernyataan dalam soal menjadi dua persamaan dalam X dan Y.
Baik, di sini kita akan membahas metode yang pertama, yakni metode grafik. Pada metode grafik terdapat langkah-langkah. Langkah yang pertama, kita menentukan titik potong garis dengan sumbu X, di mana syarat Y harus sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong garis dengan sumbu Y, di mana syaratnya X harus sama dengan 0. Yang ketiga, gambarlah garis dari setiap persamaan. Dan yang keempat, tentukan titik potong dari kedua garis tersebut. Titik potong tersebut adalah penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Untuk lebih memahami, maka kita langsung simak saja contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari X plus Y sama dengan 5 dan X negatif Y sama dengan 1 untuk X, Y elemen bilangan real menggunakan metode grafik. Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama, menentukan titik potong dari garis. Kedua persamaan tersebut kita tulis kembali. Untuk menentukan titik potong kita bisa menggunakan tabel. Yang pertama, kita harus menentukan titik potong sumbu X dengan Y sama dengan 0. Yang kedua, kita menentukan titik potong sumbu Y dengan X sama dengan 0. Jadilah ketemu titik 5,0 dan 0,5. Begitu pula dengan persamaan yang kedua, yaitu kita harus mencari titik potong dari sumbu X dan sumbu Y. Maka kita ketemu hasilnya, yaitu berada pada titik 1,0 dan 0,-1. Yang ketiga, kita menggambar garis dari setiap persamaan. Pada setiap titik pada persamaan X plus Y sama dengan 5 digambarkan pada garis warna oranye. Untuk persamaan X dikurangi Y sama dengan 1, titiknya dapat digambarkan dengan garis warna biru. Kedua garis tersebut terdapat titik potong. Titik potong dari kedua persamaan tersebut adalah penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Jadi, himpunan penyelesaian dari SPLDV tersebut adalah 3,2. Selanjutnya, metode substitusi atau menggantikan. Pada metode substitusi, langkah-langkahnya. Yang pertama, ubahlah salah satu dari persamaan menjadi bentuk X sama dengan CY ditambah D atau Y sama dengan AX plus BY. Carilah salah satu persamaan yang termudah. Yang kedua, setelah mendapatkan persamaan baru, substitusikan nilai X atau Y. Dan yang ketiga, selesaikan persamaan sehingga mendapatkan nilai X atau Y. Selanjutnya, kita dapatkan nilai variabel yang belum diketahui dengan hasil langkah sebelumnya. Contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari X plus 3Y sama dengan 15 dan 3X plus 6Y sama dengan 30 menggunakan metode substitusi. Penyelesaian. Coba kalian perhatikan. Langkah pertama dalam menggunakan metode substitusi adalah mengubah salah satu persamaan, di mana pada persamaan pertama X plus 3Y sama dengan 15 kita ubah menjadi X sama dengan negatif 3Y plus 15. Yang kedua, substitusikan nilai X sama dengan negatif 3Y ditambah 15 ke dalam persamaan kedua untuk mencari nilai Y. Pada persamaan kedua, 3X plus 6Y sama dengan 30. Dapat kita substitusikan nilai X-nya, yaitu
3 kali negatif 3Y plus 15 plus 6Y sama dengan 30. Kita selesaikan dan ketemu hasilnya Y sama dengan 5. Selanjutnya kita mencari nilai X dari persamaan pertama. X plus 3Y sama dengan 15. Karena kita sudah menemukan nilai Y sama dengan 5, maka dari persamaan pertama kita dapat mensubstitusikan atau mengganti nilai Y sama dengan 5. Maka X sama dengan 0. Selanjutnya dari persamaan kedua, 3X plus 6Y sama dengan 30. Sama saja dengan persamaan pertama, kita substitusikan nilai Y. Maka X sama dengan 0, karena dia untuk mencari nilai X dari persamaan pertama atau kedua hasilnya harus sama, yaitu 0. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0,5. Baik anak-anak, dalam permasalahan kehidupan kita sehari-hari dapat kita selesaikan menggunakan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Coba kita simak pada soal cerita berikut ini. Umur Lia 7 tahun lebih tua daripada umur Arfan, sedangkan jumlah umur mereka adalah 43 tahun. Berapakah umur mereka masing-masing? Penyelesaiannya, langkah pertama kita memisalkan umur Lia X tahun dan umur Arfan Y tahun. Yang kedua, kita dapat memodelkan matematika. Umur Lia 7 tahun lebih tua dari Arfan, maka model matematikanya adalah X sama dengan Y plus 7. Yang kedua, jumlah umur mereka adalah 43 tahun. Model matematikanya adalah X plus Y sama dengan 43. Langkah selanjutnya yaitu substitusikan persamaan X sama dengan Y plus 7 ke dalam persamaan kedua untuk mencari nilai Y. X plus Y sama dengan 43. Lalu kita substitusikan nilai X-nya dengan Y sama ditambah 7. Maka 2Y sama dengan 36. Untuk mencari Y sama dengan 36 dibagi 2, maka 18. Selanjutnya, substitusikan nilai Y sama dengan 18 ke dalam persamaan X sama dengan Y plus 7 untuk mencari nilai X. Dari persamaan X sama dengan Y plus 7, lalu kita substitusikan nilai Y-nya sama dengan 18 karena kita sudah menentukan nilai Y. Maka nilai X adalah 25. Jadi, umur Lia adalah 25 tahun dan umur Arfan adalah 18 tahun. Baik, kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Selanjutnya, anak-anak setelah pembelajaran kalian perlu refleksi. Refleksi dari pembelajaran kali ini yaitu ada 3. Ada tidak puas, ada puas, dan ada sangat puas. Kalian bebas memilih dan menilai dari pembelajaran kali ini. Terima kasih, kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya yang akan membahas mengenai penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi dan metode gabungan. Baik, sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.